Nagata Nusantara dan antara Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola atau BP Investasi Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Daya Agata Nusantara atau Danantara dibentuk untuk konsolidasi kekuatan ekonomi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, ujar Bapak Prabowo dalam rapat terbatas mengenai ekonomi bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Selanjutnya, apa itu Danantara? Diberitakan kompas.com pada 18 Februari 2025. Danantara adalah badan pengelola investasi sovereign wealth fund yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Nama Danantara memiliki makna filosofis, yaitu daya berarti energi atau kekuatan, Agata berarti masa depan, Nusantara berarti tanah air Indonesia, sehingga Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia. Adapun dasar hukum pembentukan dan struktur Danantara, pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-Undang atau UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025 yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan. Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun. Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pada saat yang sama kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi, kata Bapak Prabowo. Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS, sekitar 14.000 triliun rupiah, dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Model pengelolaan Danantara dilansir dari laman indonesia.go.id. Model pengelolaan Danantara adalah mengacu pada konsep Temasek Holding Limited dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Tetapi cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Diberitakan kompas.com pada 19 Februari 2025, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan. Diharapkan Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah. Kepala BP Investasi Danantara
Mulyaman Darmansyah Haddad menyebutkan badan ini akan menangani investasi pemerintah di luar APBN. Tujuan akhirnya yaitu menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu dengan mencontohkan model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura. Lalu Danantara BUMN apa saja? Untuk diketahui, Danantara akan mengkonsolidasi INA dan 7 BUMN. Adapun BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, PT Perusahaan Listrik Negara PLN, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, MIND ID. Apakah Danantara kebal hukum? Dilansir dari kompas.com pada 20 Februari 2025, Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Apakah Danantara kebal hukum? Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Peter Abdullah Rajalam memberikan pandangannya soal ini. Menurut beliau, nantinya Danantara akan mengaju pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN. Kata beliau, Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK atau KPK, kata beliau Bapak Peter usai acara. Lanjut beliau, tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum. Ia menjelaskan Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara. Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum, kata beliau, Bapak Peter. Regulasi baru UU BUMN, Peter menambahkan pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Dikarenakan selama ini saat BUMN mengalami kerugian selalu ada pihak yang disalahkan. Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal itu menjadi kriminalisasi, padahal kerugian BUMN tersebut bisa jadi merupakan kejadian bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi. Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang diambil kemudian merugikan negara, kata Bapak Peter. Lanjut beliau, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi konflik of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dipersalahkan. Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap bisa diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi konflik of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik. Hari dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap